Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Salisa Sapa Kamila dalam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Walaupun kegiatan belajar masih dilaksanakan secara daring melalui media YouTube, tapi kita harus tetap semangat belajar dan mencari ilmu. Semoga kita semua dapat diberikan nikmat sehat. Amin. Nah, hari ini Ibu ditemani oleh Ibu Heni yang akan membantu Ibu menyampaikan pematerian pagi ini. Kepada Ibu Heni, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Heni yang akan mengisi materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih Bu Heni atas perkenalan dirinya. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti pelajaran hari ini, kalian wajib mengisi presensi yang telah Ibu sediakan melalui media Google Classroom. Dan juga jangan lupa untuk mencantumkan tangkapan layar video pembelajaran ini sebagai bukti bahwa kalian telah menonton dan menyimak video ini dengan baik. Nah, anak-anak, pada minggu lalu Ibu telah memberikan beberapa sumber bacaan terkait dengan teks cerita pendek. Agar kalian bisa lebih paham dengan teks cerita pendek, hari ini Ibu dan Ibu Heni akan memaparkan materi teks cerita pendek. Namun sebelum memasuki pematerian, Ibu akan terlebih dahulu menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu di KD 3.1 kalian harus memahami makna teks cerita pendek, unsur-unsur pembangun teks cerita pendek, struktur teks cerita pendek, dan ciri kebahasaan teks cerita pendek. Lalu di KD 3.2 membandingkan teks cerita pendek dengan teks lainnya. Lalu di KD 4.1 menginterpretasikan makna teks cerpen, unsur-unsur pembangun teks cerpen, struktur teks cerpen, dan ciri kebahasaan teks cerpen. Lalu selanjutnya ada indikator yang harus kalian kuasai, yaitu mempelajari makna teks cerita pendek, unsur-unsur pembangun teks cerita pendek, struktur teks cerita pendek, dan ciri kebahasaan teks cerita pendek. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita tuju, yang pertama memahami makna teks cerita pendek, unsur-unsur pembangun teks cerita pendek, struktur teks cerita pendek, dan ciri kebahasaan teks cerita pendek. Lalu yang kedua, membandingkan teks cerita pendek dengan teks lainnya. Dan yang terakhir, mengisi soal yang berkaitan dengan makna teks cerita pendek, unsur-unsur pembangun teks cerita pendek, struktur teks cerita pendek, dan ciri kebahasaan teks cerita pendek. Nah, setelah itu ada manfaat yang akan kalian dapatkan dari mempelajari teks cerita pendek ini, yaitu manfaat dari mempelajari teks cerpen, kalian akan lebih memahami kehidupan di sekitar dengan baik dan juga bisa menambah pengetahuan tentang imajinasi. Lalu ada tahapan kegiatan yang akan kita lalui di pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu memahami materi yang berkaitan dengan makna teks cerita pendek, unsur-unsur pembangun teks cerita pendek, struktur teks cerita pendek, dan ciri kebahasaan teks cerita pendek. Lalu yang kedua, membandingkan teks cerita pendek dengan teks lainnya. Dan yang terakhir, mengisi soal yang berkaitan dengan makna teks cerita pendek, unsur-unsur pembangun teks cerita pendek, struktur teks cerita pendek, dan ciri kebahasaan teks cerita pendek. Nah, selanjutnya pada pertemuan lalu Ibu telah memberikan beberapa referensi bacaan yang terkait dengan teks cerita pendek. Sekarang Ibu akan membagikan tayangan video yang berkaitan dengan teks cerita pendek agar kalian bisa lebih mengenal dan memahaminya.
Apakah kalian pernah mendengar ungkapan cerita yang dapat dibaca hanya sekali duduk? Dalam ungkapan ini dapat disimpulkan bahwa cerita yang dimaksud adalah cerita pendek atau cerpen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen adalah sastra kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Adapun menurut Sutardi,
Cerpen adalah rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi satu yang di dalamnya terjadi konflik antar tokoh atau dalam diri tokoh itu sendiri dalam latar dan alur. Peristiwa dalam cerita berwujud hubungan antar tokoh, tempat, dan waktu yang membentuk satu kesatuan. Cerpen terdiri dari dua unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Yang pertama, tema. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen itu. Dengan kata lain, tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang sendiri, pendidikan, sejarah, perjuangan romansa, persahabatan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Berikut cara-cara menggambarkan karakteristik tokoh. Ada teknik analitik langsung, teknik penggambaran fisik dan perilaku tokoh, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh, penggambaran tata kebahasaan tokoh, pengungkapan jalan pikiran tokoh, dan penggambaran oleh tokoh lain. Lalu, unsur intrinsik yang ketiga yaitu alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Pola pengembangan cerita suatu cerpen beragam. Pola-pola pengembangan cerita harus menarik, mudah dipahami, dan logis. Jalan cerita suatu cerpen kadang-kadang berbelit-belit dan penuh kejutan. Juga kadang-kadang sederhana. Lalu selanjutnya ada latar. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan peristiwa yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa pula yang imajinatif. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalan. Lalu selanjutnya ada gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif, serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Kemampuan sang penulis mempergunakan bahasa secara cermat dapat menerjemahkan suatu suasana yang berterus terang atau satiris. Lalu selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya, baik itu sebagai orang pertama, kedua, ketiga, bahkan acap kali para penulis menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Lalu yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat. Kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita, misalnya cerita itu tentang perjuangan kemerdekaan. Amanat cerita itu pun tidak jauh dari pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Nah, setelah kita mengetahui unsur intrinsiknya, selanjutnya yaitu ada unsur intrinsik pada cerita pendek. Yang pertama yaitu latar belakang masyarakat.
Yang termasuk dalam latar belakang masyarakat adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Lalu yang kedua adalah latar belakang penulis. Yang termasuk dalam latar belakang penulis adalah riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Yang terakhir yaitu nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang merupakan unsur ekstrinsik adalah nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan lain-lain. Lalu, cerpen juga mempunyai struktur. Struktur cerpen yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita atau orientation. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, yaitu pengungkapan peristiwa atau complication. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, menuju pada adanya konflik. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Lalu yang keempat, yaitu puncak konflik. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Dan yang terakhir yaitu ada penyelesaian. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Namun, ada pula cerpen yang penyelesaian akhir ceritanya itu diserahkan kepada imaji pembaca. Jadi, akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa adanya penyelesaian. Lalu, berikutnya, ada ciri-ciri dari teks cerita pendek. Yang pertama, teks cerita pendek memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Lalu, memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Yang ketiga, kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Lalu, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya. Selanjutnya, yaitu tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami sebuah konflik sampai pada tahap penyelesaiannya. Lalu selanjutnya, pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Lalu bersifat fiktif, menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Lalu selanjutnya membaca tidak membutuhkan waktu yang lama, dan yang terakhir memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam sehingga pembaca akan ikut merasakan cerita tersebut. Lalu selanjutnya ada kaidah kebahasaan dalam cerita pendek. Kaidah kebahasaan dalam cerita pendek adalah seperti berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan, seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, dan telah terjadi. Lalu yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis. Contohnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung, sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contoh, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan,
mendambakan, mengalami. Lalu yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh, Alam berkata, jangan diam saja, segera temui orang itu. Lalu yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nah, sekarang Ibu mempunyai dua teks. Yang pertama ada teks A dan ada teks B. Coba kalian bandingkan dari kedua teks tersebut. Menurut kalian, manakah yang termasuk ke dalam teks cerita pendek? Ibu kasih waktu ya. Nah, iya betul. Teks A merupakan teks cerita pendek. Karena dilihat dari ciri kebahasaannya, teks A merujuk kepada teks cerita pendek. Berbeda dengan teks B yang merupakan teks biografi, yaitu sebuah teks yang menggambarkan riwayat hidup seseorang. Setelah penjelasan tadi, sekarang kalian sudah paham kan apa itu cerita pendek? Maka dari itu sekarang selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Salisa. Terima kasih. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak pematerian yang telah disampaikan oleh Ibu Heni tadi, sekarang kalian harus mengerjakan latihan soal. Sekarang, diskusikan secara berkelompok pernyataan berikut. Yang pertama, apa yang dikenalkan pada bagian awal cerita pendek? Lalu, pengungkapan peristiwa di dalam cerita pendek biasanya berupa apa? Lalu, puncak konflik dalam suatu cerita pendek ditandai oleh apa? Apakah setiap cerita pendek selalu mengandung koda? Dan yang terakhir, dalam cerita pendek, koda itu fungsinya sebagai apa? Nah, kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut dengan cara mendiskusikan dengan kelompok yang telah Ibu tentukan di pekan lalu. Untuk pengumpulan tugasnya, kalian bisa mengumpulkan tugasnya melalui media Google Classroom. Nanti di sana Ibu akan mengirimkan ulang soal tadi dan juga Ibu akan menjelaskan pengumpulannya dan teknisnya. Kalian bisa mengumpulkannya per individu walaupun kalian mengerjakannya dengan cara berkelompok agar nilai yang masuk ke Ibu itu semuanya ya. Dan juga untuk tenggat waktunya itu pekan depan kalian harus mengumpulkannya dan nanti kita akan mendiskusikan jawabannya. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak pemateri yang telah disampaikan oleh Ibu Heni tadi, Ibu akan menyampaikan kesimpulan materi pada hari ini. Jadi, teks cerita pendek adalah sastra kiasan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Nah, teks cerita pendek ini terdiri atas dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi tema, penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik teks cerita pendek terdiri atas latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai yang terkandung dalam cerpen. Anak-anak, di pertemuan selanjutnya, kita akan mulai menelaah dan menganalisis struktur teks cerita pendek, dan juga ciri kebahasaan teks cerita pendek. Maka dari itu, kalian harus benar-benar bisa memahami dan mempelajari ulang materi yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Amin. Nah, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.